pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin, kampus terbesar di Indonesia Timur, diusulkan untuk mengalami perubahan nama. Ketua Umum Teraguatalo Sanrobone, Suwadi Idris Amir, berharap agar kata Sultan ditambahkan pada universitas ini menjadi Universitas Sultan Hasanuddin. Ketua Umum Teraguatalo Sanrobone, Suwadi Idris Amir Ideng Matawang, Anrung Gurulau Sanrobone, secara terang-terangan menyatakan usulannya kepada Universitas Hasanuddin agar jika bisa berganti nama menjadi Universitas Sultan Hasanuddin. Hal tersebut diungkapkan Suwadi saat berada dalam dialog keagamaan dan budaya Sejarah Islamisasi Kesultanan Gorontalo di Hotel Swiss Berlin 22 September 2024. Kata Hasanuddin yang dinilainya umum sehingga ia meminta dan berharap penambahan kata Sultan di depan nama Hasanuddin sebagai langkah penting untuk mengingat kembali peran besar Sultan Hasanuddin dalam sejarah perjuangan di Nusantara. Meski usulan penambahan kata ini menjadi Universitas Sultan Hasanuddin, menurutnya tidak akan mengubah eksistensi Unhas sebagai sapaan akrabnya. Kita tidak mau leluhur kami digunakan namanya, tapi tidak sempurna namanya disebutkan. Kalau Hasanuddin itu banyak, tapi Sultan Hasanuddin itu hanya satu, hanya leluhur kami, Raja Goa ke-16. Itu juga kita akan minta kepada semua instansi yang menggunakan nama beliau agar jangan setengah-setengah dalam menggunakan nama beliau. Harus sempurna, harus menjadi Sultan Hasanuddin, bukan hanya Hasanuddinnya. Karena Hasanuddin itu nama umum, Sultannya yang khusus karena dia raja kan, seperti itu barangkali. Penambahan kata Sultan tidak hanya dirinya tujukan kepada Unhas saja, melainkan semua instansi yang menggunakan kata Hasanuddin. Alih-alih mengubah makna, justru menurutnya adalah sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Raja Goa ini. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, belakangan ini sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Makassar mengalami kelangkaan pasokan solar. Kondisi ini memicu antrian panjang kendaraan berat, terutama truk dan bus, yang berusaha mendapatkan bahan bakar untuk mendukung operasional mereka. Dalam beberapa hari terakhir, banyak SPBU mengalami antrian panjang, membuat supir terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat banyak supir yang mengandalkan solar untuk mencari nafkah sehari-hari. Kelangkaan solar di Kota Makassar tidak hanya mengganggu operasional para supir, tetapi juga berpotensi menghambat pengiriman barang dan layanan transportasi publik, serta pendapatan mereka. Antrian yang begitu panjang membuat supir merasa resah karena waktu tunggu yang dikeluarkan untuk pengisian solar semakin lama. Ditambah dengan ketidakpastian mengenai kapan pasokan solar akan kembali normal. Parais dan Ical merupakan supir bus yang beroperasional dari Surako ke Makassar menyampaikan keresahannya akibat kelangkaan solar ini. Kalau dikatakan namanya langka solar sudah ada berapa bulan sampai sekarang. Jadi kita itu sopir, pada umumnya supir bis, bagaimana caranya solar tidak langka deh, itu saja. Artinya di mana kita dapat SPBU kita bisa mengisi, kan kita juga punya barcode yang ngasih begitu. Kalau pembatasan itu deh tetap ada, karena namanya aturan di SPBU ada sesuai dengan barcode 200 liter itu. Per barcode itu 200 liter saja. Per barcode itu. Per barcode. Jam, biasa 4 jam, paling minim itu 2 jam, paling cepat. Ini mulai pagi di jam 7 ini sampai mana? Dari jam berapa kita? Jam 7, sampai belum ada lagi nih Pak. Jam 7, saya jam 8. Nah sekarang masih waktunya sudah berapa lewat ini? Sudah 2 jam lewat 17 menit ini, tidak menunggu saya, kalau dia sudah 3 jam. Parais dan Ical juga menyebut bahwa mereka menunggu selama 2 jam, namun belum bisa mengisi solar karena di SPBU solar belum masuk dan masih menunggu arahan dari pengawas dan petugas SPBU. Hal yang sama dirasakan oleh Baso, seorang supir truk yang menyampaikan keresahannya akibat kelangkaan solar. Tidak juga pembatasan, cuman langkanya susah sekali, menghambat pengantaran toh. Biasanya bisa dapat sampai 3 kali lari, sekarang paling 2 kali.
Karena antri solar biasa sampai 1 jam, 1 jam lah. Dengan adanya kelangkaan solar ini, masyarakat berharap agar pemerintah dan pihak Pertamina dapat segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak berlarut-larut dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat, secara khusus di Kota Makassar. Andrea Ririn Karina, Rifki Rito, Unhas TV. Untuk meningkatkan kompetensi dosen, Universitas Hasanuddin kembali menggelar kegiatan penting yang bertujuan memperkaya kemampuan para pengajarnya. Dalam workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Unhas, berbagai topik terkait metode pembelajaran modern akan dibahas secara mendalam. Para dosen diharapkan mampu mengimplementasikan pendekatan baru dalam proses perkuliahan, termasuk pembelajaran berbasis studi kasus dan proyek. Direktorat Pendidikan Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau LPMPP Unhas mengadakan workshop updating kompetensi dosen dalam proses pembelajaran pada Sabtu 28 September 2024 di Novotel Makassar Grand Shaila. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tahunan dalam meningkatkan kapasitas dosen, terutama dalam hal sistem pembelajaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama atau IKU, khususnya IKU 7 yang menitikberatkan pada pengembangan kompetensi dosen dalam penerapan pembelajaran berbasis studi kasus dan metode berbasis proyek. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pengayaan kepada dosen-dosen Unhas terkait metode pengajaran yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam proses perkuliahan mereka. Ya, jadi kita dari pagi memang jadi one day full day workshop. Itu kita dimulai tadi dari materi dulu mengenai bagaimana sih proses evolusi dari pembelajaran begitu ya, mulai dari dulu sampai sekarang gitu, bagaimana perubahan paradigma orang dalam proses pembelajaran ya, dan bagaimana pendekatan sekarang. Tentunya ada perubahan-perubahan dan ini yang perlu kita ketahui dan kemudian ini bisa membantu kita untuk sama-sama bisa berubah begitu. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa materi lagi yang mengkhusus kepada bagaimana kita menyusun studi kasus dan juga proses pembelajaran yang berbasis proyek gitu. Sebanyak 250 dosen dari berbagai fakultas di Universitas Hasanuddin hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Ketua Program Studi dari setiap program studi. Kehadiran Kaprodi diharapkan dapat memfasilitasi penyebaran ilmu yang diperoleh selama pelatihan kepada dosen lain di lingkungan masing-masing. Dani Wahyu Munggoro, salah satu pemateri dalam workshop ini, memaparkan tentang metode pembelajaran yang tidak bersifat klasik, seperti metode accelerated learning process yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Di proses belajar ini sebenarnya adalah kita membongkar teori pembelajaran kita, satu. Yang kedua adalah memanfaatkan teori tentang otak. Nah, jadi otak manusia itu sebenarnya adalah satu sistem yang kompleks ya. Jadi bukan sekedar bahwa kita hanya belajar seperti biasanya di kampus ya, hanya berpikir gitu. Tetapi ada teori yang namanya Triune Brain Theory. Esensinya sebenarnya di otak manusia itu kita bisa bagi 3 bagian utama. Nah, bagian yang pertama tuh reptilian brain. Nah, reptilian brain ini fungsinya sebenarnya untuk repetisi, untuk kontrol, untuk mengubah perilaku orang. Jadi itu yang kuat sebenarnya di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus ya, untuk ya misalnya ada absen, ada jadwal dan sebagainya, itu adalah untuk mengelola repetisi gitu ya, untuk mengulang agar mahasiswa kelak kalau ditanya bisa jawab. Selama kegiatan, para peserta menerima materi mengenai evolusi sistem pembelajaran dari masa ke masa, perubahan paradigma dalam proses pengajaran, serta pendekatan baru yang relevan dengan perkembangan pendidikan di era modern. Workshop yang diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari Sabtu 28 September hingga Minggu 29 September 2024. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Walaupun sudah cukup lama bekerja di industri perhotelan, Tera Kurnia, diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia, berganti profesi mengikuti amanah orang tuanya.
Tera yang sudah belajar silat sejak remaja menjadi guru silat dan juga khatib terbang yang berkeliling memberi khutbah di masjid-masjid di Amerika. Tapi kan karena kita muslim kan kita punya pakaian musim ya. Secara umum kan pakaian musim kayak gitu. Ajaran Nabi juga kan kita harus 3 lapis. Sosok yang satu ini memang mudah dikenali dari cara berpakaiannya, apakah pakaian muslim atau baju silat. Menjadi guru pencak silat dan khotib terbang yang memberi khutbah di masjid berbagai kota di Amerika adalah profesi Tera Kurnia. Berangkatnya hari Kamis, Mas. Hari Kamis, kemudian nginep 1 malam di hotel. Kemudian besoknya ngasih khutbah setengah jam, udah habis itu pulang. Jadi lebih banyak travelingnya daripada khutbah. Diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia yang sudah menetap di AS sejak tahun 2000, awalnya bekerja sebagai manajer hotel berbintang selama 7 tahun. Untuk hobi sehari-hari, saya ngajar silat di Kedutaan Besar Indonesia yang di Washington DC. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi ketagihan. Pesilat yang mendalami ilmu bela diri aliran Al-Azhar dan Cimande ini sudah ikut kompetisi silat sejak usia 14 tahun. Seorang guru itu kan panggilan hati aja gitu Mas. Kita ngajar karena kita lihat alhamdulillah murid-murid kita banyak sukses gitu ya. Buat saya tuh alhamdulillah seperti ada rewarding lah istilahnya. Bagi Tera, mengajar adalah sebuah amanah dari orang tuanya, termasuk mengajar silat kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki Down syndrome dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nggak nyangka gitu, lewat silat ternyata ngebantu. Karena silat itu ya kalau enaknya kalau latihan silat bukan cuma diajarin secara fisik, tapi gimana supaya dia bisa fokus. Kita ada hening kan, meditasi. Michelle Rashid yang sudah 8 bulan berlatih bersama kedua saudaranya menganggap silat tak kalah keren dari ilmu bela diri lain. I think it's fascinating. I think it's nice. Well, it's not that hard. It makes me more confident. Harun Rashid, ayah Michelle, senang putrinya belajar silat dan memuji cara mengajar Tera. I think they can learn humility, patience, self-defense, discipline. I was interested in to see what the kids could learn. I think he's very involved with the kids. I think he teaches them a lot. He also jokes and plays around with them, so they don't feel like it's a task, and then they enjoy themselves. Profesi sebagai khotib terbang diawali Tera setelah kerap memberi informasi mengenai kehidupan beragama di AS melalui media sosial. Ia pun mengikuti program sertifikasi menjadi pengkhutbah di Masjid Adam Center, Virginia. Salah satu istilahnya protokolnya itu ya jangan ngomongin politik misalnya, atau jangan keras-keras. Kita tuh janganlah saling membenci satu sama lain gitu loh, karena Islam itu mengajarkan yang damai. Gitu. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita sampaikan. Dari Ashburn, Virginia, tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.